Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan kegiatan Mandala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jamal Muris. Saya mengajar mapel produktif TKJ, yaitu mata pelajaran yang nanti fokus di bidang teknik komputer dan jaringan. Kemudian untuk jabatan struktural saya sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana atau bisa disebut WKS 3. Alamat rumah Gantikan RT 7 RW 10 Desa Troso, Kecamatan Pecangan, Kabupaten Cipatat. Oke, kiranya cukup perkenalan saya. Mari kita lanjutkan untuk materi wawasan data Mandala. Secara singkat, wawasan data Mandala berasal dari kata wawasan yang artinya cara meninjau atau cara memandang. Wiyata artinya pendidikan, sedangkan Mandala berarti lingkungan. Jadi wawasan data Mandala dapat diartikan sebagai cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, atau bisa dikatakan sebagai pengenalan lingkungan pendidikan agar peserta didik lebih mengenal tentang lingkungan pembelajarnya. Berikut saya jelaskan apa itu wawasan data Mandala. Oke, wawasan data Mandala dengan memperhatikan kondisi sekolah dan masyarakat dewasa ini yang umumnya masih dalam taraf perkembangan, maka upaya pembinaan kesiswaan perlu diselenggarakan untuk menunjang perwujudan sekolah sebagai wawasan data Mandala. Nah, wawasan data Mandala ini merupakan konsepsi yang mengandung anggapan-anggapan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah merupakan wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan, sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar bidang pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan sekolahnya yang harus berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk: satu, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang baik untuk mengemban tugas pendidikan. Para guru di dalam maupun di luar ruangan sekolah atau di luar lingkungan sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru sebagai manusia yang dapat digugu atau dipercaya dan ditiru, betapapun sulitnya keadaan yang melingkunginya. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, namun harus mencegah juga masuknya sikap dan perbuatan yang sadar ataupun tidak sadar dapat menimbulkan pertentangan antara sesama kita. Kemudian untuk mengimplementasikan wiyata Mandala atau wawasan data Mandala, perlu diciptakannya suatu situasi di mana siswa dapat menikmati suasana yang harmonis dan menimbulkan kecintaan terhadap sekolahnya, sehingga proses belajar mengajar, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat berlangsung dengan mantap. Upaya mewujudkan wawasan data Mandala antara lain dengan menciptakan sekolah sebagai masyarakat belajar, pembinaan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta menciptakan suatu kondisi kemampuan dan ketangguhan yakni memiliki tingkat keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan yang mantap. Wawasan data Mandala sebagai suatu pandangan atau sikap menempatkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan, suatu wawasan proses kebudayaan tata kehidupan keluarga besar di mana para anggotanya merasa ikut memiliki, melindungi, dan menjaga citra dan proses wibawa tersebut, serta lingkungan di mana terjadi proses koordinasi, proses komunikasi, tempat saling bekerjasama dan saling membantu. Nah, sekarang tujuan wawasan data Mandala adalah diharapkan seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Aktivitas dan kreativitas siswa sangat diperlukan untuk menciptakan sekolah sebagai masyarakat belajar, tempat saling asah, saling asih, dan saling asuh, yang dibimbing oleh kepala sekolah dan guru yang dapat mendorong semangat dan minat belajar.
Hal ini sangat penting bagi siswa untuk dapat mewujudkan atau menundukkan dan menempatkan diri sesuai dengan fungsinya sebagai warga biasa. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai kawasan biata mandala dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama KBM berlangsung. Tentunya ada banyak faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian kita supaya pelaksanaan proses KBM berjalan tertib dan terhindar dari gangguan, baik dalam maupun gangguan dari luar. Dari hal ini diperlukan suatu kesatuan pandang yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Kesatuan pandang inilah yang kita sebut dengan wawasan biata mandala. Nah, untuk singkatnya, isi dari wawasan biata mandala adalah satu, sekolah merupakan biata mandala atau lingkungan pendidikan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab penuh oleh kepala sekolah. Yang ketiga, kerjasama antara guru dan orang tua murid. Yang keempat, guru di dalam maupun di luar ruangan sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah sebagai biata mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, peran siswa dalam biata mandala. Yang pertama, berperan secara aktif dalam setiap kegiatan sekolah, terutama yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru ataupun kepala sekolah. Yang ketiga, membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Yang keempat, siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam proses belajar. Yang kelima, pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan ikut menjaganya agar tetap dalam kondisi yang optimal. Yang keenam, mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Yang ketujuh, siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. 8. Menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses KBM. Marilah kita upayakan kawasan biata mandala ini agar sekolah tetap berfungsi sesuai dengan statusnya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depan. Pendidikan itu luar biasa karena pelaksana air di pada desa. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Demikian sedikit uraian saya tentang wawasan biata mandala. Semoga dari yang sedikit ini mampu menghasilkan manfaat yang besar, utamanya untuk saya pribadi dan untuk kalian calon peserta didik baru SMK Wali Pecahan. Akhir kata, saya ucapkan selamat bergabung di SMK Wali Pecahan dan sekali lagi, marilah kita bersyukur karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. SMK Wali Songo bisa, SMK Wali Songo hebat, SMK Wali Songo smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.